semua, ya kembali lagi bersama Chris Expedition ini. Selamat datang di Lidah Berdansa. Lidah Berdansa kali ini gue nggak ngajak kalian icip-icip atau makan-makan di luar, tapi gue membahas suatu hal unik menurut gue. Hal uniknya seperti apa? Nah, sekarang gue balik tanya nih ke kalian. Kalian pasti tentulah tahu makanan gudeg. Siapa sih yang nggak tahu gudeg? Rasanya yang gurih, terus ada yang manis juga. Dan ini kan suatu makanan khas dari Jawa Tengah ya, khususnya ada untuk daerah Jogja dan Solo. Tapi kalian tahu nggak sejarahnya gudeg itu bagaimana? Atau gudeg itu apa sih artinya? Dan apa sih bedanya gudeg Jogja dan Solo? Nah, pengen tahu? Yaudah, jangan kemana-mana. Subscribe dulu, habis itu kita bahas. Cus! Gudeg itu sendiri merupakan masakan yang berbahan utama nangka muda atau olahan masyarakat Jawa disebut gori. Nah, sejarah singkatnya, gudeg dan penyebarannya disebutkan dalam buku sastra. Nah, buku sastra apa? Namanya buku sastra Serat Centini. Di dalam buku Serat Centini ini tercatat jenis gudeg awal yang bernama gudeg mangar atau gudeg yang berbahan bunga kelapa yang masih muda. Nah, jadi zaman dulu tuh ada gudeg mangar ya. Gudeg mangar dilengkapi dengan ketupat, daging ayam, dan ada bubuk kedelai sedikit, dan ada telur ayam tentunya, dan rasanya agak gurih. Gudeg mangar ini merupakan hidangan khas Bantul, daerah Yogyakarta, yang dibuat dari mangar atau putik bunga kelapa. Bumbu dari hidangan klasik Yogyakarta ini sama persis dengan gudeg nangka. Namun bedanya menggunakan bunga kelapa sebagai bahan utamanya, yang tadi gue bilang di atas kan. Di Yogyakarta, cara membuat gudeg ini masih tradisional, yaitu dengan menggunakan kayu bakar atau ditunggu kayu. Kurang tradisional apa coba? Gokil ya? Amazing! Nah, saat memasuki era Pakubuwono ke-10, yaitu di tahun 1893 sampai 1939, gudeg masih menjadi salah satu hidangan favorit. Selain menu-menu Eropa ya, juga ada banyak hidangan seperti sup, salad, dan roti. Tapi Pakubuwono ke-10 ini lebih doyan masakan lokal seperti gudeg pakis yang dibungkus daun pisang. Widih, gokil, tradisional banget. Oke, tadi sejarahnya kita mulai aja deh. Nah, kita mulai dari Jogja aja deh. Selain terkenal sebagai kota gudeg dan pelajar, Jogja ini mengemas gudegnya itu dengan warna sedikit agak kecoklatan. Nah, warna tersebut didapat dari mana? Nah, itu dari penggunaan daun jati yang dimasak bersamaan dengan nangka dalam waktu yang prosesnya agak lama. Kemudian untuk gudeg Solo dari segi warna sudah berbeda tentunya. Nah, karena gudeg Solo ini berwarna lebih keputihan atau dia agak terang dikit lah ya, dan dia berkuah juga. Nah, perbedaan selanjutnya terletak dari menu pelengkapnya nih, atau isiannya nih, atau lauknya. Nah, gudeg Jogja biasanya berisi nangka muda yang menjadi sajian utamanya, yaitu telur, mau itu telur ayam atau bebek. Terus dagingnya juga mau daging ayam bisa, bebek juga ada, tapi jarang ada yang bebek ya. Biasanya tuh ayamnya ayam misrot juga. Nah, terus ada tempe dan tahu bacem, dan kreceknya pasti pedas. Tasty. Biasanya sih ini kalau kalian bawa pulang itu masih bisa bentuk dalam daun pisang atau kendi atau pakai besek buat porsi yang gede. Nah, sementara gudeg di Solo itu biasanya ditemenin sama pilihannya ada ceker, terus ada krecek juga, ada daun singkong hingga sayur dengan kacang tolo atau yang dikenal dengan kacang tunggak. Nah, bahkan di Solo itu ada varian baru nih, yaitu kamu bisa nemuin gudeg dengan versi di bubur. Jadi ada bubur tapi lauknya pakai gudeg. Nah, kalau gue bilang sih tekstur buburnya itu kayak bubur sumsum ya. Oke ya? Wow. Oke. Jadi bisa disimpulkan gudeg Jogja adalah gudeg kering yang manis. Nah, sedangkan gudeg Solo adalah gudeg yang basah dengan cita rasa yang sedikit gurih gitu. Keringnya gudeg Jogja ini berasal dari gudeg yang setelah direbus lalu ditiriskan dan dimasak hingga asat. Tuh, gokil kan? Jadi
semua bumbu-bumbu udah kecampur, gula merah dan teman-temannya itu akhirnya dimasak tanpa minyak loh ini. Nah, sampai asat. Sementara basahnya gudeg Solo itu didapat dari kuahnya yang waktu dia ngerendam si nangka. Wah, gokil kan? Kenapa kuah ya, Chris? Ya, karena emang gudeg itu sejak dulu emang terdapat kuah. Cuman bedanya kalau Jogja kuahnya nggak terlalu banyak, sama kalau Solo biasanya banyak. Nah, kuah ini dikenal dengan namanya kuah areh. Areh itu bahasa Jawa yang artinya santan gitu. Jadi kuah areh itu adalah santan kental yang dibumbui khas dan biasanya diletakkan di atas nasi gudeg. Atau lu pernah lihat nggak ada makanan lain selain gudeg? Iya betul, nasi liwet. Tapi sekarang banyak yang tidak menggunakan karena proses masaknya cukup lama sob. Kasian banget ya. Padahal kalau itu enak banget tuh, gurih-gurih, pokoknya deh. Nah, karena proses lamanya itulah terdapat filosofi gudeg. Nah, lo pengen tahu gak filosofi gudeg itu apa? Nah, jadi dalam gudeg itu ada kesabaran saat mengolah masakan tersebut agar matang dengan nikmat kan, dan dari situ kita bisa belajar bahwa uh, untuk tidak menyia-nyiakan apapun pemberian dari Tuhan. Nah, gitulah teman-teman semua. Gue rasa cukup ya vlognya. Semoga ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video gue kali ini, tolong di subscribe. Dan kalau kalian mau tahu info-info lanjut tentang gue, kalian bisa pantau gue di Instagram gue di X4Chris. Gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Tetap sehat. Bye-bye.